Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, teman-temanku sekalian, sebelum kita memasuki pada pembahasan materi kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk dapat mengikuti pembelajaran hari ini tentang sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Oke, yang selanjutnya langsung saja itu ada fase awal yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi terpilih. Pada tahun 1945 sampai 1965. Nah, 1945 itu proklamasi kemerdekaan, titik awal perjalanan demokrasi Indonesia menjadi semangat kedaulatan rakyat. Nah, pada 1959 itu dekret Presiden Soekarno. Indonesia beralih ke demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat pada presiden, membatasi peran partai politik dan memicu campur tangan militer. Jadi pergeseran antara Soekarno kepada Soeharto. Nah, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959, parlemen sebagai pusat kekuasaan pemilu 1955 diikuti 30 partai, namun diwarnai ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian kabinet. Nah, pada periode ini, Indonesia berjuang menemukan bentuk demokrasi yang paling sesuai, dari euforia kemerdekaan hingga percobaan parlementer yang penuh gejolak dan akhirnya terpusatnya kekuasaan. Setiap fase meninggalkan pelajaran berharga tentang tantangan membangun sistem politik yang stabil di tengah masyarakat yang majemuk. Nah, ini orde baru dan reformasi, demokrasi Pancasila hingga demokrasi kontemporer 1966 sampai sekarang. Ya, demokrasi Pancasila itu terjadi pada 1966 hingga 1998 atau pada eranya Presiden Soeharto. Nah, sekarang era reformasi itu dari 1998 hingga sekarang. Nah, itu era reformasi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.